Ayo, undang jodoh Anda semua. Ayo, undang duit buat bayar kalau Anda punya hutang. Undang rumah, undang pelanggan, undang tiket haji, undang visa, undang anak, undang cucu yang saudari inginkan. Barangkali Anda punya anak dan mantu, belum hamil-hamil. Ya bagaimana mau hamil? Anak mantu ente dua-duanya laki-laki. Yang bener aja. Nggak bener. Anak ente sama cucu mantu, sama anak mantu harus sepasang. Baru insya Allah bisa punya anak keturunan. Ente doa sama Allah, pengen ini berubah, pengen itu berubah. Udah, jangan kebanyakan bersokmed, jangan kebanyakan kita Facebook. Ntar juga di ban sama Facebook. Udah nggak usah, itu punya orang. Yang nggak di ban cuma sejadah kita yang nggak di ban sama Allah. Nggak ada orang mau sholat digulung, nggak boleh. Dia nggak boleh sholat, nggak boleh. Nggak ada. Tiba-tiba malaikat tidur di atas sejadah, ngapa? Ngalangin dia sholat. Nggak boleh. Kisah terakhir. Saya punya santri, Bu. Saya ini termasuk kata anak-anak tidak rajin ke pesantren. Nah, ada satu santri saya ngejajal ilmu doa. Dia ngejajal ilmu doa. Dia duduk di tempat yang tidak mungkin orang lewat ke situ, kecuali maintenance kira-kira. Yang tidak mungkin orang sengaja-ngaja ke situ, kecuali orang yang lagi betulin ini betulin itu atau ngumpet. Santri saya terbilang dia 3 kali ngejajal ilmu ini, Pak, sampai saya geleng-geleng kepala. Sekarang anaknya sudah punya pesantren sendiri di Batam. Anaknya soleh, insya Allah bersih. Ini anak ini, Pak, masya Allah, di tempat yang tidak mungkin saya ada di situ, dia berdoa, Pak. Dia percaya wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa kata santri saya ini? Ya Allah, saya pengen ketemu Ustadz Yusuf Mansur di sini. Orang ajar nggak ketemu doa? Pokoknya ada aja kejadian yang membuat saya ada di situ. Dan dia cuma senyum, kemudian dia bilang, alhamdulillah ya, doa saya dikabul. Assalamualaikum, gitu. Ya Allah, nih santri. Saya panggil, bentar, maksudnya gimana doa dikabul? Saya itu kalau doa ketemu Ustadz, ketemu ayah di masjid, ya pasti ayah ke masjid lah. Nggak tahu juga saya doa saya dikabul apa enggak. Supaya bisa kekabul, saya kemudian ke tempat ini, ke tempat yang tidak mungkin ada orang datang kemari kecuali ada keperluan. Saya di situ berdoa. Berapa hari kamu berdoa di sini? Kurang lebih hampir 4 hari. 4 hari Pak dia berdoa. Cuman ngetes doang. Allah itu maha mendengarkah, maha mengabulkankah, dan maha kuasa. Allahu Akbar. Benar-benar dia berdiri di lorong situ. Dia salawat 1000 betul, Pak. 1000, dia salawatnya begitu. 1000. Enggak lah, salawat tapi 1000 begitu loh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dia bilang, ya Allah, saya pengen ketemu ayah di sini. Nggak mau tempatnya di sini. Itu ya. Saya datang ke pesantren, saya mengutin sampah, saya ikutin jejak sampah itu ada di mana, sampai saya marah sama teman-teman. Kamu tuh gimana? Ini tempat yang gak biasa ada sampah, kok ada sampah? Nih ya, saya berani bertaruh, saya bilang, nanti di lorong itu jangan-jangan ada sampah juga. Ayo kita berangkat sana. Begitu berangkat ada di nyengir. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia datang lagi. Dia nggak ngomong loh, Pak, nggak ngomong sama Ustadz Selamat pengen ketemu saya, enggak. Nggak ngomong sama Ustadz Jamil pengen, enggak. Dia nggak ngomong sama bagian pengasuhan, enggak. Dia nggak nempel surat di mana-mana saya pengen ketemu Ustadz, enggak. Cuman satu tempat yang dia ngomong, cuman satu tempat yang dia ngadu, cuman satu tempat yang dia bicara. Ya Allah, saya pengen ketemu ayah di sini. Tiba-tiba saya ke situ lagi, ada di doa lagi nih, saya bilang. Doa lagi, iya. Yang terakhir di Batam. Di tempat dia. Pernah satu hari saya datang ke Gorontalo. Di Gorontalo ada 70.000 orang berzikir. Saya memberi tausiah. Tiba-tiba setelah selesai acara, saya yang nahan dari tadi pengen kencing, pengen buang air, main pipis, udah nggak tahan lagi. Daripada gua nyari plastik, mendingan dari rumah. Bupati Gorontalo saat itu manggil panitia, tolong temenin Ustadz. Ini ada rumah di sini nih satu di belakang panggung, ke situ deh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah,
Saya datang nih sama 3 orang. 70.000 orang yang habis ngaji selesai pada pulang. Tapi namanya 70.000 kan macetnya kayak apa tahu gitu. Jadi kalau saya nungguin 70.000 orang ini selesai, waduh, ini pengen kencingnya udah di ujung. Tahan sebentar lagi bisa netes dia, bisa bocor. Jadi saya bilang, saya bisa nggak numpang ke rumah siapa gitu yang dekat panggung supaya saya bisa numpang kencing. Alhamdulillah Bu, sampailah ke rumah itu. Begitu saya ketok pintunya, saya sampai bergetar waktu itu. Begitu buka pintu tuh, ya Allah, sujudnya. Terus saya bangunin, Bu bangun, Bu bangun. Ini gimana cerita? Ada apa ceritanya? Ya Allah Ustaz, saya 3 tahun berdoa supaya Ustaz bisa ke rumah saya. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya acari Gorontalo itu bukan karena diundang oleh bupati, itu wasilah saja. Bukan diundang oleh panitia, itu wasilah saja. Melainkan saya diundang oleh doa ibu ini. Benar, subhanallah. Mengapa ini dimana? Masa sih? Mendoa juga begitu? Masa? Allah nyambung-nyambungin. Oh, dia bilang Ustaz di sono mulu. Dia berdoa suruh kemari katanya. Wah, iya. Hebat juga Bu. Alhamdulillah. Beneran itu? Hah? Iya. Masya Allahu Akbar. Jangan doain saya jadi mantu ya. Apa yang nggak mungkin buat Allah? Akhirnya saya masuk ke dalam rumah itu, saya buang air kecil. Habis buang air kecil, saya takjub bener sama Allah. Allah, apa yang nggak bisa diatur sama Allah? Allah Akbar. Nah begitu saya keluar, si ibu mempersilakan saya makan. Jadi itu makanan udah banyak. Ada makanan ini, makanan itu khas Gorontalo segala macam. Saya bilang begini, Bu, ibu ini yakin banget ya saya datang ke rumah? Iya Ustadz, makanya saya masak, saya persiapkan diri saya, karena saya yakin Ustadz bukan tamunya bupati, tapi Ustadz tamunya saya. Oh, bayangin ya, kalau orang kurang-kurang yakin sama imannya kan ya, kurang yakin sama doanya gimana? Ya nggak usah masak lah, belum tentu Ustadz Yusuf datang, begitu kan? Tapi ini masak sempurna. Saat itu sih saya nangis waktu itu. Saya pribadi tuh satu, sebenarnya ya Allah, kekuatan doa bisa kayak gitu tuh. Kekuatan doa loh bisa kayak gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, bukankah kita telah menghafalkan ratusan zikir, ratusan kalimat-kalimat zikir kepada Allah, dan bukankah kita juga telah menghafalkan bagaimanakah kita semestinya bersalawat kepada Rasulullah SAW? Ternyata itulah wujud pengakuan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir. Ketika kita mampu memaknai ini, sesungguhnya kehidupan kita adalah dalam kendali tangan Allah, dan kita dikendalikan oleh Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.